Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube saya. Untuk kali ini kita akan bahas tentang metode terbuka. Tidak seperti pada umumnya metode tertutup ya. Metode terbuka ini tidak memerlukan selang yang mengurung akar. Yang diperlukan di sini hanyalah sebuah tebakan awal akar atau dua buah tebakan yang tidak perlu mengurung akar. Inilah alasan mengapa metodenya dinamakan metode terbuka ya. Hampiran akar sekarang didasarkan pada hampiran akar sebelumnya melalui prosedur lelaran atau iterasi. Kadangkala iterasi konvergen ke akar sejati, tapi kadangkala ia divergen ya. Namun apabila lelarannya konvergen, konvergensinya itu berlangsung sangat cepat dibandingkan metode tertutup. Nah, ini nanti ada dua kemungkinan, bisa konvergen, bisa divergen. Kalau konvergen dia konvergensinya langsung cepat seperti itu. Kemudian yang termasuk ke dalam metode terbuka di sini ada 3 macam ya. Metode terbuka itu ada 3 macam. Yang pertama fixed point iteration. Yang kedua itu adalah Newton-Raphson. Dan yang ketiga metode secant. Kita akan bahas satu persatu nih. Untuk pertama saya akan bahas yang fixed point iteration dulu ya. Metode fixed point iteration atau metode iterasi titik tetap atau lelaran titik tetap. Silahkan mau panggil yang mana boleh. Ini fixed point iteration. Nah, metode ini kadang-kadang dinamakan dengan metode lelaran sederhana atau metode langsung atau metode sulih beruntun. Kesederhanaan metode ini dikarenakan pembentukan prosedur iterasinya mudah dibentuk sebagai seperti ini. Awalnya kita menyusun antara fx sama dengan 0 kan ya. Fx sama dengan 0. Kemudian diubah menjadi bentuk x sama dengan gx. Lalu dibentuklah prosedur xr plus 1 itu sama dengan gxr. Dan terkalah sebuah nilai awal. Nah, kalau dalam metode terbuka kita butuh nilai awal yaitu x0. Ini nilai awal. Lalu kita akan menghitung nilai x1, x2, x3 yang mudah-mudahan konvergen ke akar sejati S. Sehingga nanti fs-nya itu sama dengan 0 dan S ini sama dengan GS. Nah, untuk dalam fixed point ini kondisi iterasi itu berhenti ketika xr plus 1 dikurangi xr ini kurang dari epsilon, atau apabila menggunakan galat relatif hampiran bisa saja seperti ini, xr plus 1 dikurangi xr dibagi xr plus 1 ini kurang dari delta. Seperti ini ya. Dengan epsilon dan delta itu sudah ditetapkan sebelumnya. Misalkan dalam praktis soal, latihan soal kayak gitu, sudah ditetapkan terlebih dahulu nilai epsilon dan deltanya.
Untuk memperjelas, kita akan masuk ke contoh kasus. Misalkan saya punya kasus seperti ini. Carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0 dengan metode fixed point iteration gunakan epsilonnya itu adalah 0,002 dan seperti ini ya, tidak ada titik poinnya. Nanti kita titik poinnya itu akan cari sendiri. Oke, seperti ini. Nah, ini penyelesaiannya itu terdapat beberapa kemungkinan ya prosedur lararan yang terbentuk. Karena apa? Ini dalam menentukan GX-nya kan ada beberapa macam tuh. Oh ya, ini kurang X0. X0-nya sama dengan 4 ya. Oke. Langkah awalnya tadi kita kan mengubah dari fx itu sama dengan ke x sama dengan gx ya. Berarti di sini kita kan punya x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Itu kan sama dengan x kuadrat sama dengan 2x plus 3 tuh. Kemudian sama dengan x-nya ini adalah akar dari 2x plus 3. Dalam hal ini itu x-nya berarti itu sama dengan gx sama dengan akar 2x plus 3. Berarti prosedur iterasinya itu xr plus 1 sama dengan akar 2xr ditambah 3. Berarti untuk iterasi yang pertama, misalkan di sini r-nya sama dengan 0, kita bisa menghitung x1 ya. X1-nya sama dengan akar dari 2x0 plus 3. Dapatnya dari mana ini? Dapatnya dari rumus ini ya. Rumus R-nya diganti 0, diperoleh rumus yang sini. Itu ya. Kemudian kita bisa x0-nya tadi berapa? Di soal x0-nya adalah 4. 4 berarti ini x1-nya itu sama dengan akar 2 kalikan 4 ditambah 3. 2 8 ditambah 3 11 akar 11 ya. Itu untuk x1-nya. X1-nya berarti di sini adalah akar dari 11. Hasilnya adalah 3,3 sekian ya. 3,316625 seperti ini. Ini untuk x1-nya. Kemudian apakah iterasinya berhenti atau belum? Kita cek tuh. Tadi menggunakan xr plus 1 dikurangi xr sama dengan xr plus 1 3,31662 dikurangi harga mutlak ya 4. Hasilnya adalah 0,683375. Nah,
ini nilainya itu masih lebih besar dari epsilon, maka kita lanjut ke iterasi yang selanjutnya. R sama dengan 1, berarti ini X2 sama dengan akar 2 X1 plus 3. Seperti itu ya, berarti ini kita menghitungnya adalah X2 sama dengan akar dari 2 kalikan 3,31662 ditambah 3. Hasilnya nanti X2 nya itu adalah 3, berapa ini, 3,103,748 ya. 748. Nah, kita cek lagi nih untuk lebarnya, selisihnya maaf, X R plus 1 dikurangi XR itu sama dengan harga mutlak 3,103,748 dikurangi 3,3166625. Hasilnya ini adalah 0,212877. Ini kan masih lebih besar dari epsilon lagi ya. Oleh karena itu kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Ketika R-nya sama dengan 2, kita menghitung X3. X3 berarti sama dengan akar dari 2X2 plus 3. Seperti ini, berarti X3 nya itu sama dengan akar 2 kalikan X2 nya tadi adalah 3,103748 ditambah 3. Hasil X3 nya di sini adalah 3,034 385. Nah, kemudian kita cek lagi nih, XR plus 1 dikurangi XR nya, berarti ini adalah harga mutlak 3,034,385 dikurangi 3,103748. Hasilnya adalah 0,009362 ya. Berarti ini kita cek epsilonnya tadi berapa sih? Epsilonnya 0,002. Berarti ini masih lebih besar dari epsilon sama dengan 0,002. Masih lanjut ke iterasi yang R sama dengan 3. Berarti kita menghitung X4, dimana akar X4 itu 2 kali X3 ditambah 3. Berarti kita peroleh X4 nya itu sama dengan akar dari
2 kalikan hasil yang ke X3 ini 3,03438,5 ditambah 3 ya. Berarti X4 nya sama dengan 3, berapa ini, akar 2 kalikan 3,011,440. Nah, ini hasilnya X4. Kemudian kita cek apakah iterasinya sudah berhenti atau belum. Berarti XR plus 1 dikurangi XR itu adalah 3,011440 dikurangi 3,03438,5. Hasilnya itu adalah 0,02945. Masih lebih besar dari epsilon, sama dengan 0,002. Masih lanjut lagi ya, berarti kita menghitung R sama dengan 4. Kita menghitung X5 sama dengan akar dari 2X4 ditambah 3 sama dengan kita cari X5 nya itu akar dari 2 kalikan tadi ketemunya 3,011,440 kemudian ditambah 3. Kemudian kita bisa beroleh X5 nya itu adalah 3,003811. Kemudian XR plus 1 dikurangi XR nya berarti di sini 3,003811 dikurangi tadi hasil sebelumnya 3,0011, maaf, ini adalah 3,011,440. Ketemunya itu adalah 0,007. Enam 29. Masih lebih besar dari epsilon sama dengan 0,002 ya. Kita lanjut ke R sama dengan 5. Berarti kita menghitung X6. X6-nya di sini akar dari 2X5 ditambah 3. Berarti X6 sama dengan akar dari 2 kalikan X5. X5-nya tadi 3,003811 ditambah 3. X6-nya ketemunya adalah nanti itu 3,001001,270. Kemudian ini berarti XR plus 1 dikurangi XR nya itu 3,001270 dikurangi 3,003,811. Hasilnya adalah 0,00251. Nah, ini kan masih besar, lebih besar dari epsilon sama dengan 0,002 ya. Maka masih lanjut lagi ke R6.
Berarti kita menghitung X7 sama dengan akar 2 kali X6 ditambah 3. X7 itu sama dengan akar dari 2 kalikan 3,001270, kemudian ditambah 3. Hasilnya X7 itu adalah 3,000423. Tadi kan 3,0001. Ya, setelah itu kita menghitung XR plus 1 dikurangi XR itu sama dengan harga mutlak dari 3,000423 dikurangi 3,001270 sama dengan berapa ini? Kalau coba dihitung 0,000847 ya. Ini. Nah, ini kan sudah kurang dari epsilon sama dengan 0,002 tuh. Berarti iterasinya berhenti. Berarti nilai akar hampirannya adalah 3,000423 yang terakhir ya. Seperti itu. Mudah ya untuk fix point. Tadi ini kemungkinan pertama ketika GX-nya sama dengan pakai rumus yang ini ya, GX sama dengan akar 2X plus 3. Nanti kan ada beberapa kemungkinan tuh. Yang pertama itu tadi, yang kedua ini nanti ada yang kemungkinannya itu X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Ini kan sama dengan X kuadrat min 2X sama dengan 3 ya. X min 2 itu sama dengan 3. Berarti X-nya ini adalah 3 per X min 2. Nanti kalian bisa coba ini, tapi hasilnya itu dia tidak konvergen seperti pada materi yang sudah saya bagikan di PDF. Kalian bisa cek ya di contoh metode fix point. Itu yang kedua itu tidak konvergen karena dia nilainya tidak menuju ke titik 3. Kalau ini itu konvergen. Konvergennya gimana? Coba kalian cek. Ketika R0 dia 3,3 sekian, R1 dia 3,103, R2 kalian 3,034, X4 nya 3,001, X5 3,000, X6 3,001 sekian, X7 3,000423. Nah, dia kan konvergen ke satu titik. Nanti kalau kalian tambah iterasinya akan kelihatan konvergennya ke titik 3 ya. Dia menuju ke satu titik 3. Nah, kalau kalian menggunakan rumus yang ini, kalian nanti bisa coba sendiri, itu tidak akan konvergen. Karena apa? Dia nanti ketemunya adalah yang iterasi pertama nanti 1,5, iterasi kedua ketemunya negatif 6, iterasi ketiga ketemunya negatif 0,375. Dia tidak konvergen ke satu titik. Sama nanti kalau yang satu lagi itu ketika nanti saya tulis ya, tidak konvergen atau seperti ini, konvergen tapi dia berisolasi.
atau konvergen berosilasi seperti itu. Dia tidak konvergen lurus seperti yang pertama tadi ya, maksudnya di sini tidak konvergennya. Kemudian ketika kalian pakai yang x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0, x sama dengan x kuadrat dikurangi 3 dibagi 2, ini nanti divergen ketemunya. Caranya sama ya, silahkan nanti coba sendiri. Itu yang fixed point. Kemudian selanjutnya saya akan bahas yang Newton-Raphson ya. Tadi kan kita bahas fixed point, selanjutnya kita bahas yang Newton-Raphson. Nah ini Newton-Raphson. Newton-Raphson. Nah, untuk penurunan rumus Newton-Raphson ini dapat bantuan dari Derek Tyler ya. Jadi di antara semua metode pencarian akar, ini metode Newton-Raphson lah yang paling terkenal dan paling banyak dipakai dalam terapan sains dan rekayasa. Metode ini paling disukai karena konvergensinya itu paling cepat dibandingkan dengan metode lainnya. Ada dua macam untuk penurunan Newton-Raphson. Yang pertama itu dengan geometri, yang kedua secara Derek Tyler. Untuk dalam video kali ini kita menggunakan praktisnya saja, langsung rumusnya saja. Rumus iterasinya nanti kalau Newton-Raphson itu adalah XR plus 1 itu sama dengan XR dikurangi FXR dibagi turunannya F aksen XR. Ini ya, dengan syarat F aksen XR-nya ini tidak sama dengan 0. Sama dengan metode fixed point. Untuk metode Newton-Raphson ini kondisi berhenti ketika XR plus 1 dikurangi XR-nya ini kurang dari epsilon ya. Dia berhenti. Oke, kita coba terapkan. Kita terapkan dalam soal yang sama ya. Ini tadi kita punya x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 ya, sama dengan 0. Tadi soalnya itu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini kita cari dulu itu turunannya. Berarti turunannya itu adalah 2x kurangi 2 ya. Seperti itu. Kemudian tadi kan kita punya titik awalan x0-nya itu sama dengan 4 dan epsilonnya itu sama dengan 0,002 ya. Oke, kita coba ini. Untuk R sama dengan 0, berarti kita menghitung X R plus 1 sama dengan XR. Bentar ya, saya tulis rumusnya dulu. Dikurangi FXR dibagi F aksen XR begini ya. Berarti ini kalau R-nya 0 berarti X1 sama dengan X0 dikurangi Fx0 dibagi F aksen X0 berapa sih? Saya langsung ganti 0, 4. Ini juga 4. Begitu ya. Belum sini. Ini masih X0 dulu. Ini X0 sama dengan 4 dikurangi F4 dibagi turunannya
Seperti itu ya. Kita hitung dulu F4-nya. Tadi rumusnya apa? X kuadrat dikurangi 2X. X kuadrat berarti 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4. X-nya 4 dikurangi 3. Sama dengan 16 dikurangi 8. 8 kurangi 3. 5 ya. Kemudian F aksen 4-nya berapa? 2X dikurangi 2. 2 kali 4 kurangi 2. Hasilnya adalah 8 dikurangi 2, 6. Berarti di sini 4 dikurangi 5/6. Kita bisa gunakan bantuan kalkulator. Ini tadi berapa? 4 dikurangi 5/6. 4 dikurangi 5 dibagi 6. 3,166. Terus kita gunakan untuk kasus contoh ini 3 angka di belakang koma saja ya. Tadi kan 0,002 tuh ya, 3 angka di belakang koma. Ya. Berarti 3,167 ya. 3,167. Kemudian kita cek kata singa. Selanjutnya kita akan hitung selisih antara XR plus 1 dikurangi XR-nya ya. Berarti ini XR plus 1 kan 3,1, ini harga mutlak, 167 dikurangi 4 ya. Hasilnya 3,167 dikurangi 4. Negatif dimutlakan jadi 0,833. 0,833. Oke, dia lebih besar dari epsilon 0,002 ya. Berarti kita lanjut ke iterasi selanjutnya, yaitu R ketika R sama dengan 1. Berarti kita menghitung nilai X2. X2 sama dengan X1, kemudian dikurangi Fx1 dibagi turunan dari X1. X1 nya tadi berapa? X1 nya adalah 3, berapa tadi? Oh iya, ini ya, ini X1. X1 nya adalah 3,167, itu sama dengan F 3,167 dibagi ini dikurangi kemudian turunan dari 3,167 ya. Kita hitung dulu F 3,167. F-nya tadi berapa? X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Berarti ini adalah 3,167 kuadrat dikurangi 2 kali 3,167. Kemudian dikurangi 3.
sama ini F aksennya 3,167 sama dengan berapa tadi turunannya? 2x dikurangi 2. 2 kali 3,167 dikurangi 2 seperti ini ya. Oke, kita coba hitung pakai kalkulator. 3,167 dikuadratkan kemudian ditambah dikurangi 2 kali 3,167 kurangi 2 kali 3,167 kemudian dikurangi 3. 0,696. Kita pakai pembulatan ke atas ya, 3 angka di belakang koma. Kemudian 2 kali 3,167 2 kali 3,167 kemudian dikurangi 2, 4,334 ya. Itu berarti ini 3, ini tadi X2 nya itu sama dengan 3,167 dikurangi 0,696 dibagi 4,334 lagi ya. 0,696 Aku pengen beli 0,696 dibagi berapa tadi? 4,334 0,161 ya. 0,161 seperti ini. Berarti nanti ketemunya adalah 3,00 berapa ini? 7 dikurangi 6 seperti ini. Selanjutnya kita cari selisih XR plus 1 dikurangi XR dimutlakkan itu sama dengan 3,006 dikurangi berapa? 3,167 ya. Ketemunya berapa di sini? Ketemunya nanti adalah 3,006 dikurangi 3, ini 0,1
161. Ya, masih kurang dari epsilon. Maka kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Ketika R sama dengan 2 ya. Berarti kita menghitung X3 ya. X3 sama dengan X2 dikurangi F X2 dibagi F turunannya X2. X2-nya itu kita hitung dulu Fx2. X2-nya itu berapa sih? X2-nya tadi 3,006 ya. Dikurangi Fx2. Kemudian dibagi turunannya. Ini adalah 3. Kemudian ini kita hitung dulu untuk F 3,006. Berarti ini adalah 3,006 kuadrat dikurangi 2 kali 3,006 dikurangi 3 sama dengan 3,006 kuadrat ini ditambah dikurangi 2 kalikan 3,006 dikurangi 3 0,024 kemudian untuk turunannya 2 kali 3,006 dikurangi 2 kali 006 kurangi 2 4,012. Nah, tinggal kita masukkan, berarti X3 sama dengan 3,006 dikurangi 0,024 dibagi 4,012. 0,00 0,024 dibagi 4,012 0,006 ya, 0,006 3,006 dikurangi 0,006 sama dengan 3,000 ya. Nah, ini untuk X3-nya. X3-nya 3,006. Selanjutnya kita akan cari untuk harga mutlak XL plus 1 dikurangi XR itu sama dengan, berarti ini X3-nya 3,000 dikurangi berapa? Untuk X2-nya itu adalah 3,006. 3,006 berarti adalah 0,006. Ini masih lebih besar dari 0,002 ya. Oke, kita coba satu kali iterasi lagi. Itu ketika R sama dengan 3, berarti kita menghitung X4, dimana X4-nya itu X3 dikurangi Fx3 dibagi F turunan X3, dimana X3-nya ini adalah
3 ya. 3 dikurangi F3 dibagi F aksen 3. Kita cari F3 dulu. Itu sama dengan 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 dikurangi 3 ya. Kemudian hasilnya 9 dikurangi 6, 3 berarti ini 0. Kemudian untuk F aksen 3 itu berarti 2 kali 3 dikurangi 2. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Berarti kita bisa lihat ini untuk yang ini tadi kan 3 ya, dikurangi 0/4 sama dengan 3 dikurangi 0, 3. Ini untuk yang X4 ya, X4 nya X4 kita peroleh nilai 3, berarti XR plus 1 dikurangi XR itu sama dengan 3 dikurangi 3, hasilnya adalah 0. Itu 0 itu kan udah kurang dari epsilon sama dengan 0,002 ya. Berarti iterasinya berhenti. Dan nilai X-nya itu adalah ketika ini terakhir ya. X-nya adalah 3. Ini. Nah, bisa kita lihat, kita bandingkan dengan metode fixed point. Tadi kita butuh beberapa iterasi ya. Tapi ketika kita menggunakan Newton-Raphson, di sini cuma sampai R3 saja. Kita hanya cari sampai X4. Kita sudah bisa ketemu akarnya, yaitu X sama dengan 3. Mudah bukan ya? Silahkan dipahami, dipelajari untuk metode fixed point dan Newton-Raphson. Kita akan buka, silahkan komentar diskusinya via komentar, bisa boleh di forum diskusi yang di e-learning ya, silahkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.